Pencemaran air merupakan suatu perubahan keadaan tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat adanya polutan. Polutan merupakan bahan-bahan yang bersifat asing bagi alam atau yang berasal dari alam itu sendiri, yang memasuki suatu tatanan ekosistem sehingga mengganggu peruntukan ekosistem tersebut. Untuk pembahasan pencemaran air lebih lanjut, kami mengambil contoh analisis tingkat pencemaran sungai akibat limbah industri karet di Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun poin-poin pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama adalah latar belakang permasalahan, yang kedua ada pembahasan studi kasus, dan yang ketiga ada kesimpulan dan saran. Terdapat dua pabrik karet yang terletak di sepanjang Sungai Air Bengkulu, yaitu PT Bukit Angkasa Makmur yang terletak di Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang 4, dan PT Batanghari yang terletak di Desa Taba Penanjung, Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Produksi pabrik ini sekitar 0,5% dari total ekspor nasional. Pabrik PT Batanghari dibangun tahun 2003, mencakup areal seluas 92.500 meter persegi, dan PT Bukit Angkasa Makmur yang dibangun tahun 1997 mencakup areal seluas 33.552 meter persegi. Pabrik pengolahan karet mentah yang ada di daerah ini memberikan andil bagi kemajuan perekonomian masyarakat lokal. Pabrik ini mampu memproduksi kram rubber dengan kapasitas 800 ton per bulan dan beroperasi selama 16 jam per hari dan 6 hari per minggu. Pengolahan karet mentah selain menghasilkan produk juga menghasilkan limbah buangan. Limbah yang dihasilkan berupa pencemaran udara atau bau, limbah padat, dan limbah cair. Pencemaran udara yaitu bau yang menyengat dari karet mentah yang sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar. Limbah padat terdiri dari sisa-sisa karet, endapan, lembaran plastik, pasir, dan potongan-potongan kayu yang berbahaya bagi kesehatan dan merusak nilai estetika sungai. Selain itu, limbah cair yang dihasilkan dari sisa pengolahan karet mentah berupa limbah minyak dibuang ke sungai yang terletak tidak jauh dari pabrik tersebut. Dampak dari pembuangan limbah cair ini mengakibatkan air sungai menjadi kotor dan tercemar. Penduduk yang sehari-hari memanfaatkan air sungai sebagai sarana mandi dan cuci tidak dapat lagi memanfaatkan air sungai yang tercemar, sehingga warga harus menggunakan air sumur. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencemaran yang terjadi di sungai tersebut, sehingga dapat diberikan alternatif pemecahan masalah yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pencemaran air sungai. Pencemaran sungai dapat terjadi karena pengaruh kualitas air limbah yang melebihi baku mutu. Juga ditentukan oleh debit air limbah yang dihasilkan. Indikator pencemaran sungai dapat berupa fisik, kimia, juga biologi. Air limbah mempunyai komposisi yang sangat bervariasi sesuai dengan sumber asalnya. Polutan dalam air mencakup unsur-unsur kimia, di mana unsur kimia merupakan racun yang mencemari sungai. Polutan juga mencakup adanya patogen atau bakteri yang mengakibatkan pencemaran air serta menimbulkan penyakit pada manusia, dan adanya perubahan sifat fisika serta kimia dari air meliputi derajat keasaman, konduktivitas air, dan suhu. Hasil analisa sampel air Sungai Air Bengkulu kemudian dibandingkan lagi dengan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui besaran dan tingkat pencemaran berdasarkan parameter. Perbandingan hasil analisa dan standar baku mutu dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan hasil analisa air terhadap parameter fisika, kimia, dan biologi, maka dapat dikatakan bahwa Sungai Air Bengkulu mengalami pencemaran. Yang selanjutnya ada hasil analisa yang ditunjukkan pada tabel 4, yaitu menunjukkan bahwa pada titik 1, yaitu terletak pada sungai sebelum pabrik PT Batanghari mengalami pencemaran sedang sampai tinggi. Hal ini dapat disebabkan karena adanya aktivitas 3 pabrik kelapa sawit pada hulu sungai. Pada titik 2, pertengahan antara PT Batanghari dan PT BAM mengalami pencemaran sedang sampai tinggi. Titik 3 merupakan titik yang terdekat dengan pipa buangan limbah cair pabrik PT BAM mengalami pencemaran air tingkat tinggi, dan pada titik 4 berdekatan dengan intake PDAM Desa Surabaya mengalami pencemaran tingkat tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya tanaman eceng gondok serta warna air yang hitam di dekat pintu air PDAM yang menunjukkan bahwa kadar BOD dan kadar COD yang tinggi. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada titik 1, yaitu terletak pada sungai sebelum pabrik mengalami pencemaran sedang. Hal ini dapat disebabkan karena adanya aktivitas
3 pabrik kelapa sawit pada hulu sungai. Pada titik 2 mengalami pencemaran sedang. Titik 3 merupakan titik yang terdekat dengan pipa buangan limbah cair pabrik dan mengalami pencemaran tingkat tinggi. Dan pada titik 4 yang berdekatan dengan intake PDAM di Surabaya mengalami pencemaran tingkat tinggi pula. Dampak yang dirasakan penduduk karena adanya pabrik karet ada dampak positif dan juga negatif. Dampak positif itu penduduk dapat menjual hasil karet kebun tanpa mengeluarkan biaya angkut yang besar karena tidak perlu menjual ke daerah lain. Masyarakat yang tidak memiliki kebun juga dapat mengerjakan kebun-kebun milik perusahaan dengan sistem bagi hasil. Dampak negatifnya, penduduk menjual hasil karet dengan harga rendah, sehingga penduduk perlu adanya pekerjaan tambahan. Pekerjaan penduduk rata-rata petani, tetapi maraknya pertambangan batu bara menarik minat para penduduk untuk menambang batu secara sederhana, yang hasilnya dijual kepada para pemasok batu bara. Dampak yang timbul akibat limbah buangan pabrik karet, yang pertama pencemaran udara. Karena adanya pabrik ini membuat udara menjadi bau dan tidak segar lagi karena limbah buangan pabrik yang memiliki bau yang sangat kuat. Lalu ada juga pencemaran air. Sebelum adanya pabrik karet, penduduk tidak kesulitan untuk mencari air bersih untuk mendukung kegiatan sehari-hari seperti mencuci dan juga mandi di sungai. Namun, sejak adanya pabrik di daerah ini, penduduk kesulitan mendapatkan air bersih yang layak untuk digunakan. Hal ini membuat penduduk untuk menggali sumur gali di lingkungan rumahnya, karena air yang terkontaminasi dengan limbah juga menyebabkan penduduk mengalami penyakit kulit berupa gatal-gatal. Dari permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan cara kualitas air harus tetap dijaga dengan melakukan netralisasi limbah cair sebelum dibuang ke sungai dengan membuat instalasi pengelolaan air limbah atau biasa disebut PAL. Lalu, pemerintah dan juga pihak pabrik juga seharusnya melakukan pemantauan terhadap aktivitas pabrik agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar dan juga penduduk sekitar.